Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi kita pada pembelajaran berikutnya. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, kita buka pembelajaran keempat, yaitu di halaman 44. Kita baca Latin. Nah, anak-anak ibu, masa pergerakan kebangsaan. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Berbagai perlawanan terhadap penjajahan terus mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia, diantaranya perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan serentak, masih bergantung pada pimpinan, kalah dalam persenjataan, dan yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba. Masa pergerakan kebangsaan, yaitu 1. Masa awal pergerakan nasional, yang kedua masa radikal, yang ketiga masa moderat. Yang pertama yaitu masa pergerakan nasional tahun 1900-an. Kamu lihat di buku ya. Dan masa awal radikal tahun 1920 sampai dengan 1927-an. Akhir masa moderat, yaitu tahun 1930-an. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia. Faktor internal yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia, diantaranya kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan ya. Kedua, perilaku Belanda yang mensengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang terakhir, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Kemudian, faktor eksternal yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia di Indonesia. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik eksis dari Belanda. Ketiga,
Peristiwa Perang Dunia Pertama menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. 5. Kemenangan Jepang atas Rusia. Perkembangan masyarakat di Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, diantaranya sebagai berikut: bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, serta bidang sosial dan budaya. Nah, anak-anak ibu, kamu buka, kita lanjutkan. Kita buka halaman 49. Mari sama-sama kita baca dan kita amatin, yaitu di bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial dan budaya. Nah, kita lanjutkan pada pembelajaran 5, yaitu dampak peristiwa Sumpah Pemuda dan peristiwa Mengembun dan Mengubin. Anak-anak ibu, kita baca, yaitu dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kamu buka di halaman 59, pembelajaran 5. Nah, dari teks yang kita baca tadi dapat kita simpulkan, yaitu sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 timbul kedaulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah keikatan kebangsaan. Kemudian peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Yang terakhir, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Ini perhatikan tampilan yang ibu tampilkan, kamu amatin, yaitu contoh perubahan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Nah, selain peristiwa tersebut masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan mengubin. Perhatikan ya gambarnya. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Sekarang gas. Mengubin
merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari adalah contoh peristiwa mengublim. Nah, kita masuk pada pembelajaran ke-6. Anak-anak ibu, bisa kamu buka pembelajaran 6 di halaman 70. Kongres Perempuan Indonesia. Ya, mari kita baca. Kongres Perempuan di Indonesia. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Nah, anak-anak ibu, bisa kamu baca di halaman 70 ya. Mari kita baca sama-sama. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Kemudian kamu baca, kamu amati. Pada tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan yang ketiga berlangsung di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredjo, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulpah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan pembelajaran hari ini, ibu harap anak-anak ibu dapat memahami dan rajinlah kamu membaca buku agar kamu memahami semua pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.